Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi, Romo Aldo Tulungalo. Di channel Nasrani Indonesia kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Gitu ya. Ini adalah satu-satunya channel yang membahas tentang agama dan sains. Jadi pengajaran yang saya share di channel ini mengedepankan paralelnya antara agama dan sains. Kalau saudara-saudara mungkin sering menonton YouTube channel dari banyak rohaniawan Indonesia, kebanyakan dari mereka itu tidak mempertimbangkan sisi sains di dalam pengajaran mereka. Jadi kalau sainsnya itu ada yang mendukung, maka diambil. Kalau tidak mendukung, maka dibuang. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam teologia, istilahnya teologia konvensional. Nah, apa yang saya share di sini holistik karena memang mencakup sains modern. Kehidupan kita ya di zaman ini tidak bisa lepas dari hasil riset sains modern. Nah, sains itu mendukung peradaban manusia, juga mendukung ya semua manusia yang memiliki agama. Dari kalangan apapun, agama manapun, aliran manapun didukung oleh sains. Itu ya. Jadi ini emang agak berbeda dan topik yang saya mau sajikan pada saat ini adalah tentang pengakuan dosa dalam perspektif Hindu, Kristen, dan psikologi. Oke, saudara siap ya? Saya langsung aja share ke saudara-saudara jurnal dari seorang dokter India. Ya, ini dia. Namanya Rina Bajpai, seorang asisten profesor Departemen Klinikal Psikologi. Ya, beliau menulis satu jurnal dengan judul Spiritual Conventions, An Important Tool of Psychology and Spirituality. Jadi pengakuan dosa sebagai alat yang penting di dalam psikologi dan spiritualitas. Ya. Jadi saya mulai jelaskan hal-hal penting di dalam jurnal ini. Ya. Nah, jurnal ini tidak menjelaskan dari sisi agama Kristen atau agama ajaran jemaat awal, ya jadi saya akan tambahkan informasi dari jemaat awal. Nah, oke. Saya mulai dari sini, ya. Jadi si penulis ini menjelaskan kalau menurut si Ketunen, ya beliau ini juga menulis jurnal ini jadi salah satu referensi di dalam jurnal ini ya, ditulis tahun 2002 ya, menjelaskan ada 8 tipe pengakuan dosa. Ya. Ada yang disebut transitional confession atau confessing sins committed before religious conversion. Ya. Jadi pengakuan dosa sebelum dia berpindah ke agama yang lain. Lalu ada confessional communion, constant practice of confessions. Jadi ini adalah pengakuan dosa yang dilakukan secara rutin, gitu ya. Lalu one of confessions, confessions of specific sin. Jadi ini adalah pengakuan dosa tentang suatu dosa khusus yang dilakukan. Pastoral confession, discussing transgressions with religious leader. Nah, ini
pastoral confession ini yang dimaksud adalah konseling. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan seseorang, biasanya jemaatnya, lalu didiskusikan dengan gembalanya atau uskupnya atau imamnya atau ulamanya. Seperti itu ya. Lalu ada confessions by telephone or letter. Jadi mungkin karena komunitasnya ini berjauhan ya, jadi jemaatnya ini menulis surat pengakuan dosa kepada si imam. Bisa juga seperti itu atau lewat telepon ya. Lalu ada yang disebut joint confessions. Confessions in conjunction with church services. Lalu ada sacramental and liturgical confessions. Sacramental ini adalah ritual sakramen ya, biasanya dilakukan oleh gereja rasuli atau jemaat awal dalam pengakuan dosa. Nah, kekristenan ini kan terbagi dua ya. Ada Kristen modern, ada Kristen yang masih berkaitan dengan gereja rasuli atau jemaat awal. Nah, kalau pengajaran tentang pengakuan dosa di jemaat awal ini berbeda sama gereja modern. Kalau gereja modern itu meyakini imam adalah jemaat adalah imam. Jadi ya mereka ngaku dosa langsung kepada Tuhan gitu. Sementara gereja rasuli atau jemaat awal Yesus ini itu meyakini kalau jemaat dan imam itu beda. Ya, imam adalah jemaat yang ditabiskan menjadi rohaniawan. Nah, itulah imam gitu ya. Nah, dalam pengakuan dosa, jemaat itu mengaku dosanya itu bisa directly kepada Tuhan, bisa juga melalui imam. Nah, ini yang disebut sakramen. Di dalam jemaat awal itu disebut sakramen pengakuan dosa. Itu biasanya dilakukan ya, bisa di dalam ibadah ya, tapi kalau jemaatnya banyak ibadahnya kan jadi panjang ya, makanya bisa dilakukan di luar ibadah juga ya. Jangan heran kalau kita nonton di TV gitu kan, ada bilik pengakuan dosa, jadi di situ udah ada imamnya ya, di skat yang lain itu jemaatnya keluar masuk, jadi imamnya dengerin iya anakku, lalu ada bacaan-bacaannya yang dibaca, lalu terakhir si imam menyatakan dengan ini dosamu diampuni. Gitu. Jadi maksudnya adalah bukannya si imam yang berotoritas, tapi sebenarnya itu otoritas Tuhan yang diberikan kepada dia. Gitu. Kalau si jemaatnya kan mau dengerin Tuhan tuh gimana, kan nggak bisa dengerin suaranya gitu kan. Jadi mendengarkan suaranya tuh lewat imam. Gitu. Ya, di dalam konseling ini sakramen ini juga bisa dilakukan sebelumnya itu juga dengan konseling gitu ya. Biasanya kalau ada permasalahan rumah tangga itu banyak masalahnya ya, akar masalahnya dicari ya, akhirnya ketemu, oh akar masalahnya ini, sehingga menyebabkan banyak masalah. Nah, akhirnya pengakuan dosa dulu, siapa ini yang menyebabkan akar masalah ini, lalu biasanya pasangan itu mengakui dosanya satu persatu di hadapan imam ya, seperti ini ya, disebut sacramental confession. Lalu ada yang terakhir, confession directly to God. Nah, ini adalah pengakuan dosa directly kepada Tuhan. Ini yang tadi saya sudah singgung, yang biasa dilakukan oleh jemaat Kristen ya, baik itu jemaat awal maupun jemaat modern. Oke, ini adalah 8 tipe pengakuan dosa. Lalu menurut penulisnya lebih jauh ya, di sini ada kata yang menarik ya, Isvara. Isvara itu ya Tuhan di dalam bahasa terminologi Hindu ya. Confession directly to God or Isvara, often through prayer, is called spiritual confession. Ya, jadi biasanya pengakuan dosa itu di dalam doa, langsung kepada Isvara atau langsung kepada Tuhan, gitu ya. Kalau di dalam kekristenan kepada Bapa di sorga atau kepada Tuhan Yesus. Oke. Among the rituals for absolution, prayashit
Prayashit. Nah, ini adalah nama ritual di dalam keagamaan Hindu ya, sepertinya ya. Kalau di dalam agama atau ajaran jemaat awal, tadi saya sudah sebutkan, itu nama sakramen ya, atau ritualnya adalah ritual pengakuan dosa. Gitu ya. Jadi di dalam kacamata Hindu ini ya, di antara banyak ritual ya, ritual pengakuan dosa ini adalah yang sangat penting, most significant, gitu ya. Lalu dijelaskan lagi, revelation of bad deeds acts like a spiritual enema. It cleans the mind by driving out polluted thoughts. Jadi pengakuan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang buruk ini seperti menjernihkan pikiran, mengusir pikiran-pikiran atau yang seperti polusi di dalam pikiran kita. Jadi menjernihkan pikiran. Gitu ya. Lalu dijelaskan lagi di sini, secrets are concerned with splits between ourselves and others in our life. Jadi yang namanya rahasia itu sebenarnya memisahkan antara kita sendiri sama orang lain. Splits within our own sides, ya, and split between ourselves and Isvara. Jadi bukan hanya memisahkan kita sama sesama, tapi memisahkan diri kita sendiri di dalam, dan memisahkan kita dengan Tuhan. Once we confess, we realize that we are no longer isolated. As we recommit ourselves to Isvara and to the community of the faithful. Dengan adanya pengakuan ini, kita tuh sadar, ya, kalau kita ini tidak lagi menyendiri, tapi kita sudah berserah, ya, committed ourselves, berserah kepada Tuhan dan berserah menjadi bagian dari komunitas setia kita. Itu ya. Lalu dijelaskan di sini, spiritual confession is a difficult subject. It is often a painful one as well because it infers that one has done something wrong. Jadi ini sebenarnya suatu tindakan yang susah atau subjek yang sulit ya untuk dipahami. Kan nggak semua agama juga mendorong hal ini kan. Gitu ya. Jadi ini menegaskan adanya suatu tindakan seseorang itu mengakui benar-benar dosanya. The process is something like this. Proses itu seperti ini ya. An individual commits a wrong of some kind, guilt emerges, he feel uncomfortable and alienated from self, others and the Isvara. He confess the wrong and seek forgiveness in order to achieve reunion. Jadi pertama kali dia juga mengakui dosa-dosanya yang membuat dia itu merasa nggak enak gitu ya, sama dirinya, sama sesama, sama Tuhan. Kan biasanya kayak gitu, kalau kita berdosa, kita kan nggak enak ya, mau ketemu orang, ya mau ketemu, apalagi mau berdoa sama Tuhan, rasanya kok kita orang berdosa ya nggak layak gitu, nih ya. Jadi he confesses the wrong and seek forgiveness. Jadi orang yang mengakui dosa itu ya dia mengucapkannya supaya ada kembali penyatuan ini, ya, berdamai lagi gitu. Confession is the end of the inner drama and the initiation of another, ya. Pada saat pengakuan itu terjadi, itulah akhir dari suatu drama, ya. Dan itu adalah mulainya kembalinya dia bersama yang lain. Saya tidak akan bahas semuanya, saya lompat ke sini ya. Di dalam psikologi perspektif of spiritual confession. Kalau saudara-saudara baca ini ya, dari kacamata psikologi, ternyata ya si penulisnya di sini juga susah gitu melepaskan perspektif psikologi dengan perspektif spiritual atau agama. Di sini juga disangkut pautkan ya sama Isvara, sama Tuhan ya, sama agamanya gitu.
Spiritual confession is often part of psychotherapeutic process. Jadi pengakuan dosa itu bagian dari proses terapi psikologi. Gitu. Itu bagus ada terapinya gitu. Spiritual confession is a highly visible and formal spiritual practice. Jadi pengakuan dosa ini benar-benar kelihatan dan formal. Ya. Man has instinctual need to confess that which he perceived to be wrong or an offense against himself, against other, or against Isvara. Dari kacamata psikologi ini, semua manusia itu secara instingnya itu menyadari adanya kebutuhan untuk mengaku dosa, untuk mengakui kesalahannya, ya, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap Tuhan. It is believed that man's sense of wholeness and integrity and his sense of community are impaired if wrong are not confessed. Jadi keutuhan, integritas dia dengan komunitasnya, ya, itu tidak utuh lagi kalau dia tidak mengakuinya, gitu ya. The experience of guilt causes man to use in some form the tool of spiritual confession. Seen in this light, spiritual confession is universal practice, rising from human need to be reconciled to others and the Isvara. Jadi si penulis ini meyakini kalau pengakuan dosa itu sebenarnya suatu tindakan yang universal, ya. Agama manapun sebenarnya juga meyakini ini gitu, ya. Rising from human needs. Jadi munculnya itu dari kebutuhan manusia. Manusia mau agama manapun, aliran manapun, yang tidak beragama manapun, ya, dia membutuhkan adanya tindakan untuk mengakui dosa-dosanya. Supaya apa? Supaya berdamai lagi, rekonsili sama sesamanya dan kepada Tuhan. The idea of confession and forgiveness is located in that place where psychology and religion meet. Jadi namanya pengakuan dosa itu letaknya antara psikologi sama agama, gitu ya. Priests, minister, rabbis, as well as psychotherapists and counselors can attest to the prevalence and universality of this richly human phenomenon. Jadi yang namanya imamat, ya, rohaniawan, rabi, psikoterapi, ya, konselor itu berkecimpung di dalam hal ini, ya, berkaitan dengan fenomena manusia ini. Jung, ya, ini Jung itu nama penulis jurnal juga yang dijadikan referensi, ya. Jung view confession as highly significant and valuable means of restoring and maintaining psychological health. Nah, jadi yang namanya pengakuan dosa, ya, itu adalah alat yang penting dan bernilai untuk, ya, menjaga, memulihkan, ya, kondisi kesehatan dari psikologi kita. Itu menurut si Jung, ya. Lalu Jung juga menulis, I must have a dark side also if I am to be whole. Ya, untuk utuh, ya, si Jung ini juga mengakui kalau dia juga, ya, memiliki sisi gelap. Gitu. It is only with the help of confession that I'm able to throw myself into the arms of humanity, freed at last from the burden of moral exile. Yeah. The goal treatment by catharsis is full confession, no merely intellectual acknowledgement of the fact, but their confirmation by the heart actually release passion emotion. Daripada susah-susah, coba gua terjemahin lewat Google, ya.
Hanya dengan bantuan pengakuanlah saya dapat menyerahkan diri saya ke pelukan umat manusia yang akhirnya dibebaskan dari beban pengasingan moral. Tujuan pengorbanan oleh katarsis adalah pengakuan penuh. Tidak hanya pengakuan intelektual atas fakta-fakta, tetapi penegasannya oleh hati dan pelepasan emosi yang tertekan sebenarnya. Jadi jangan heran kalau orang udah ngaku, tekanannya itu rasanya hilang gitu, lepas. Jadi dia tuh merasa bebannya itu terbagi. Ya. Ini menurut psikologi. Ya. Lalu kalau di sini saudara-saudara baca ya, spiritual perspective of spiritual confession. Ya, jadi ini dalam kacamata psikologi sudah dijelaskan di atas. Nah, kacamata spiritual ini dijelaskan di bawah. Ini bukan hanya dalam Hindu tapi juga di dalam Yahudi teologia juga dijelaskan di sini ya. Nah, saya lompat aja ke sini. The spiritual confession involve a threefold process. Jadi pengakuan dosa itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama is death, contrition or the sinner acknowledgement of his grief or hatred of committed sin with a wrong resolve not to repeat again, not to repeat it if it is all possible. Jadi yang pertama adalah pengakuan dosa, benar-benar menyadari ya, tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Itu pengakuan dosa. Ini sama seperti pengakuan dosa yang diajarkan di jemaat awal. Ya, jadi kalau berpikir nanti juga bisa pengakuan dosa lagi, nanti cuma ngaku aja kok gitu kan. Saya punya dosa favorit, nanti diulangi lagi nggak apa-apa gitu. Nah, kalau dia melakukan ritual pengakuan dosa itu seperti itu percuma ya, karena nggak ada rasa penyesalan yang dalam ya. Tuhan nggak bisa dibodoh-bodohin, jadi di mata Tuhan itu kelihatan semuanya. Jadi yang pertama intinya adalah penyesalan yang mendalam. Yang kedua adalah confession prayer is heard by the Isvara. Jadi yang kedua adalah pengakuan ini diucapkan, jadi didengar oleh Isvara. Di dalam pengakuan atau ritual sakramen jemaat awal ini juga seperti ini. Kalau kita mau mengaku dosa, kita ucapkan, kita katakan ya. Kata-kata itu punya makna dan punya kuasa ya. Jangan disimpan, jadi diucapkan dengan berani. Nggak perlu kita teriak-teriak ya, tapi kita ucapkan. Ini penting sekali ya. Lalu ketiga, third of element of satisfaction. Spiritual confession proposes that transgression is not only against Isvara but is performed in a manner that necessarily affects all other in community. Restoration with the community at grace are necessary, predetermined by Isvara on free will to impact grace reassurance. Ya, yang ketiga adalah satisfaction. Kita coba terjemahin lagi di sini supaya saya nggak salah menjelaskan. Ya, yang ketiga adalah unsur kepuasan. Pengakuan spiritual mengandaikan bahwa pelanggaran tidak hanya terhadap Isvara, tapi dilakukan dengan cara mempengaruhi semua orang dalam komunitas. Pemulihan bersama komunitas, rahmat Tuhan harus ditentukan sebelumnya oleh keinginan bebas Isvara sendiri untuk memberikan rahmat dan jaminan. Jadi pahami ya, kalau namanya kita pengakuan dosa bukan hanya masalah kita sama Tuhan, tapi juga pasti berdampak dengan sesama. Jadi selain pemulihan pada Tuhan, pemulihan juga sama sesama. Kalau kita membaca Injil ya, di situ akan diajarin kita, kalau kita mau memberikan persembahan dan kita masih mengingat ada kesalahan saudara kita, itu tinggalkan dulu persembahan di atas altar, kita berrekonsili dulu sama saudara kita. Setelah rekonsili baru balik lagi untuk mempersembahkan persembahan kita tersebut. Ya, itu pengajaran Yesus yang sama seperti ini. Jadi yang namanya rekonsili itu seperti salib ya.
rekonsili kepada Tuhan dan rekonsili kepada sesama. Ini bentuknya salib seperti ini, ya. Oke, apalagi di sini? Nah, kita tiba di penghujung pengajaran ini, conclusion. Saya coba terjemahin lagi supaya cepat aja. Pengakuan spiritual hanya pengenalan intelektual atas, bukan hanya pengenalan intelektual atas fakta-fakta dengan kepala, tetapi penegasannya oleh hati dan pelepasan emosi yang tertekan di depan isfara. Pengakuan spiritual menunjukkan bahwa psikologi dan spiritualitas dapat bekerja secara integratif untuk mengembangkan kita sebagai pribadi yang sepenuhnya tercerahkan. Pengakuan spiritual mengembangkan kita menuju tujuan menjadi diri sendiri yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya terintegritas, ada integrasi secara psikologi dan spiritual. Pengakuan spiritual membantu kita mengatasi keterasingan dengan Tuhan. Kita menemukan diri kita sendiri ketika kita menemukan Tuhan. Karena kita dibuat olehnya. Lebih mudah untuk mengakui kepada isfara, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Banyak dari kita mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengakuan spiritual menjembatani kesenjangan antara isolasi diri kita dan pencarian kita akan keintiman. Siapa yang menginginkan kita intim sama Tuhan? Pasti semuanya, kan? Dan kita tidak bisa intim kalau kita tidak bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita. Sama seperti kita dengan pasangan hidup kita, kan? Kita terbuka di hadapan dia. Saya punya kesalahan ini, saya punya kelemahan ini, saya minta kamu menerima saya apa adanya. Ya, akhirnya saling menerima kekurangan masing-masing, ya, berumah tangga gitu. Nah, di dalam rumah tangga juga gitu kan, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dua belah pihak dan itu diucapkan, ya, akhirnya terjadi rekonsili lagi. Nah, seperti itulah hubungan kita sama Tuhan. Ya. Tuhan nggak melakukan kesalahan sama kita, tapi kitanya yang sering melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya, kita akui itu dengan istilahnya dengan gentle. Kalau kita udah melakukan dosa, ya Tuhan, ya saya sudah melakukan dosa. Saya lakukan ini kemarin. Saya mengakuinya. Saya mau kita berdamai lagi. Saya menyesal. Saya tidak mau mengulanginya lagi, gitu. Terakhir, ya, saya berpesan kepada siapapun, ya, jemaat awal yang khususnya jemaat awal, ya, yang menonton video ini, ya, jangan ragu-ragu, ya, secara rutin untuk mengaku dosa ini. Mengakulah, ya, bukan hanya langsung kepada Tuhan, tapi juga kepada imam. Ya, kenapa? Karena kalau dibantu imam itu, berarti dia juga punya kesempatan untuk menolong saudara. Jadi ada kalanya, ya, dosa itu sudah mengakar. Jadi sulit sekali kita keluar dari dosa itu. Ya. Nah, dengan bantuan rohaniawan inilah kita akhirnya bisa pulih. Ya, jadi jangan hanya terpaku dengan ya sudah cukup dengan pengakuan dosa sendiri. Ya. Secara rutin mengakulah melalui imamat yang ada, ya, imam, ya, pastor, uskup, ya, yang ada di jemaat, gitu ya. Dan yang terakhir pesan saya kepada para imam, ya, jangan pernah bocorkan pengakuan dosa dari jemaat kalian. Itu dosanya sangat besar. Ya, saya baca di kode etik, ya, kode etik yang dibuat oleh uskup pertama yang mentabiskan saya, ya, itu udah jelas, ya. Kalau pengakuan dosa itu tidak bisa diucapkan, ya, tidak bisa di-share kepada siapapun, termasuk kepada rohaniawan di atasnya, ya. Jadi rohaniawan siapapun yang membocorkan rahasia ini, ya, dia itu punya dosa yang sangat besar,
Ya, dia harus meminta pemulihan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang jemaat yang dia bocorin rahasianya. Itu sebenarnya seperti itu. Ya, semoga tidak ada rohaniawan yang bocor mulut seperti itu. Ya, kalau ada, saya sangat sayangkan. Lebih jauh ya di dalam pengajaran yang saya terima, seorang imam itu kalaupun ditodong senapan kepalanya untuk menceritakan pengakuan dosa jemaatnya, dia rela untuk menyerahkan nyawanya daripada mengucapkannya. Itu pengajaran yang saya terima dan sampai sekarang saya pegang. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dosa kepada saya, kepada istri saya sendiri pun saya tidak akan ceritakan. Ya, jadi itu ada rahasia saya dan Tuhan dan orang tersebut. Baik, itu aja dari saya. Saya Romo Aldo Tulung Alo. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.